Ini adalah laminating LCD yang sudah ada bubble removernya. Mereknya Sansin, tipenya S959P yang sudah kita modifikasi, yang awalnya menggunakan touchscreen sekarang menjadi tombol karena board depannya rusak dan ke layarnya sudah tidak tampil. Makanya kita ganti, kita modifikasi menjadi tombol. Nah, cara modifikasinya bisa dilihat di video sebelumnya. Secara fungsionalnya sendiri ini sudah bisa dipergunakan. Semuanya sudah berfungsi. Hanya saja ada beberapa kekurangan karena kapasitas dari sananya memang segitu gitu. Dan akan kita lakukan upgrade. Nah, kekurangan pertama itu ada di tekanan anginnya yang hanya mampu kurang di 80 PSI, 75 lebih. Nah, sampai situ dia sudah tidak kuat ngangkat lagi. Nah, kapasitas anginnya hanya sampai di situ saja. Itu kekurangan pertama, dan akan kita ganti otomatis kompresornya menjadi yang lebih besar. Kekurangan yang kedua ada di elemen pemanas. Jadi untuk memanaskan tabung setebal dan sebesar ini butuh waktu lama, setengah jam, itu pun tidak terlalu panas gitu. Setengah jam juga tidak terlalu panas. Makanya akan kita ganti elemennya dan kita akan buat sendiri elemennya menjadi yang lebih besar supaya pemanasannya lebih cepat dan lebih stabil gitu. Nah, ya kekurangan yang ketiga ada di manometer vakumnya, yang hanya ini yang merah ini untuk ke vakum. Kalau dari satu ke sini ini untuk bubble remover, yang ini yang merah ini untuk ke vakum, yang hanya 0,1 ini saya nggak tahu ini ada di minus berapa gitu. Jadi ketika dinyalakan vakumnya, ini tidak tahu kemampuan vakumnya sampai di mana gitu. Jadi nggak jelas. Udah turun titik 0,1-nya itu ada di minus berapa gitu. Makanya akan kita tambahkan manometernya supaya kita tahu kekuatan vakumnya seberapa besar gitu. Dan akan kita tambahkan ini menggunakan manometer tipe ini. Nah, kita akan simpan di bagian sini, kita akan lubangi lagi casingnya. Itu yang akan kita upgrade. Jadi 3 itu. Lanjut kita bongkar. Setelah kita bongkar kembali, ini yang pertama kita akan upgrade tekanan anginnya dulu. Jadi untuk upgrade tekanan anginnya yang perlu kita ganti adalah otomatis dari kompresor ini atau security kompresor ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Yang ini, jadi di sini ada tertera off-nya dalam posisi 6 bar dan on-nya ketika posisi 5 bar gitu. Jadi dia akan on ketika angin 5 bar atau dalam posisi kosong gitu. Dan akan off lagi ketika posisi 6 bar atau tekanan anginnya penuh gitu. Jadi posisi 6 bar dia akan mati dan akan hidup lagi dalam posisi 5 bar. Kita akan ganti ini dengan yang sudah saya siapin. Ini adalah merek Molar. Jadi ini yang satu lubang. Dan ketika kita membeli otomatisnya sesuaikan dengan kebutuhan gitu, mau yang berapa lubang, karena di pasaran sendiri itu ada banyak macamnya. Yang ini satu lubang karena tidak butuh untuk ke manometer vakumnya karena sudah dibagi di pembagi ini, di fitting ini gitu, jadi tidak perlu ngambil dari sini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini yang satu lubang, dan ini juga bisa disetting gitu. Jadi ini tinggal dibuka dulu baut yang ini. Nah, settingannya ada di dalam gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Dan akan kita akan buang dan akan kita ganti dengan
otomatis ini. Nah, itu juga ketika kita membeli ini imbangin juga dengan tabung kompresornya. Jadi kalau saya lihat ini tabung buatan pabrik dan lumayan cukup tebal, mungkin akan kuat untuk 100 atau 110 PSI. Lanjut kita bongkar. Nah, kabel yang dua ini nyambung langsung ke otomatisnya. Kita akan buka dulu otomatis kompresornya. Nah, ini juga berlaku untuk kompresor-kompresor konvensional. Jadi kalau misalkan mau tekanannya anginnya lebih gitu, ini bisa disetting. Jadi tinggal dibuka aja, dibuka. Nah, ini settingannya ada di sini. Ini baut yang ini. Jadi kalau misalkan mau tekanannya anginnya lebih tinggi gitu, lebih gede, ini tinggal diputar searah jarum jam. Jadi ke plus ini. Jadi tekanannya akan misalkan tadinya 110 mau dinaikkan jadi 110 lebih, tinggal diputar ininya. Cuman hati-hati itu sangat berisiko. Jadi imbangin dengan tabungnya juga. Kalau misalkan tabungnya dirasa kuat lebih dari tekanan itu, ya silahkan mau disetting juga. Ini settingannya ada di bagian sini, jadi tinggal diputar searah jarum jam. Kalau misalkan mau dikurangin, ini misalkan tadinya 110 mau jadi 100, ini tinggal diputar berlawanan arah jarum jam ke arah min ini. Ini di sini ada tulisannya min sama plus gitu. Jadi ini juga kita akan simpan di bagian sini supaya gampang nanti kita nyetingnya dari belakang gitu. Jadi ketika ini casingnya dibuka, tinggal dibuka belakangnya aja, disetting dari sini gitu. Nah, kabel yang ini, kabel yang dua ini yang tadi kita potong. Nah, ini yang tadi kita potong nyambungnya ke sini. Ke ini nih. Nah, nyambungnya ke sini. Jadi masangnya masukin yang satu ke sini, yang satu ke sini. Gitu. Jadi ini nanti akan ketika tekanannya anginnya tinggi, dia akan ngangkat dan ini off gitu. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Dan ini juga di lubangnya kita perlu tambahkan satu konektor. Yang ini dratnya drat dalam bawaannya. Ini drat dalam ukuran 1/4. Kita harus tambahkan konektor seperti ini bentuknya. Ini konektor drat 1/4, drat luar. Dan jangan lupa ini di bagian sininya dikasih seal tip dulu. Nah, kalau ini selangnya ikuti aja selang yang ada ini memakai yang 8 mili. Jadi ini juga selangnya harus 8 mili. Jadi dratnya 1/4, selangnya 8 mili gitu. Tinggal masukin ke sini. Nah, ini nanti langsung nyambung ke ini, ke selang yang di sininya. Nah, ke sini. Ini sudah beres kita pasang. Jadi tinggal setting tekanannya aja. Nanti setelah pasang casing, soalnya ininya harus tersambung semua. Nanti terakhir kita setting. Jadi instalasinya seperti ini. Nah, kabelnya yang satu ke sini, yang satu ke sini. Terbalik juga tidak apa-apa. Ini tadi kependekan kabelnya, kabel yang warna hijau ini, jadi kita sambung. Nah, ini selangnya, ini bekasnya. Selangnya tinggal ditambahkan konektor ini aja, masukin ke sini. Jadi tinggal kita setting nanti setelah pasang. Lanjut kita upgrade elemen pemanasnya. Nah, untuk membuka elemen pemanas ini harus menggunakan kunci L ukuran 4 mili. Dan elemen pemanas ini akan saya ganti dengan yang sudah saya lilit. Ini karena ini tabungnya lumayan besar dan lumayan tebal, maka akan saya ganti dengan yang 100 watt. Ini saya lilit sendiri, dan jika teman-teman ada yang butuh untuk babaremo perlakitan ataupun mau custom ukuran, custom bentuk, atau custom wattан, bisa request ke saya. Nah, kalau misalkan untuk babaremo per yang rakitan,
saya ada beberapa stok yang sudah saya lilit. Itu hanya wattanya hanya 50 watt dan bentuknya seperti ini. Ukuran lebarnya 6 cm kali 12,5 cm. Linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Jika butuh silahkan diklik aja linknya. Kita akan bongkar dulu. Ini karena ini menggunakan kunci L. Kita akan buka dulu. Ini hasil instalasinya. Jadi kita masih memanfaatkan yang bekasnya untuk pengganjal elemennya. Jadi elemennya kita simpan di bawah, digencet sama ini, sama bekasnya. Nah, untuk instalasinya tinggal ngikuti bekasnya aja. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat ini elemennya ini putus atau rusak kembali, gampang gitu. Jadi tinggal dibuka ini dan ganti elemen yang bawah ini. Nah, untuk ke sensor suhunya kita masukin ke dalam sini, tinggal dicabut aja. Dan kalau misalkan kita ganti termostat, misalkan tadinya ini termostatnya bukan pakai yang kayak gini, yang ada blok di sini, yang saya tunjukkan sebelumnya, harus diganti sama sensor suhunya juga gitu. Jadi sensor suhunya harus dari bawaan termostatnya ini, karena kalau misalkan kita pakai termostat yang bawaan di mesin lain itu kadang suka error gitu. Jadi sekalian ganti sama sensor suhunya. Lanjut kita akan bikin lubang di sebelah sini untuk memasang manometer vakumnya. Manometernya sudah kita pasang. Kita tambahkan fitting untuk ke selangnya. Ini dratnya 1/4 dan selangnya 8 mili. Jangan lupa di setiap drat itu tambahkan seal tip supaya tidak bocor. Selangnya secukupnya aja. Dan kita akan pasangkan letter T di bagian sini. Nah, kenapa di sini? Karena ini khusus manometernya khusus ke vakum. Jadi kalau misalkan kita pasangkan di yang mengarah ke tabung, ini kan tabungnya mempunyai dua fungsi untuk bubble remover dan laminating. Jadi kalau misalkan kita pasangkan di sini, ini nanti ketika di bubble remover si angin itu akan masuk ke manometernya dan manometernya akan rusak gitu. Jadi kalau di sini ini ada palep di sini. Jadi ketika ini mati akan ketutup gitu. Jadi nggak angin dari bubble removernya nggak akan masuk ke manometer ini gitu. Jadi nggak akan merusak. Ya walaupun kalau kita pasang di sini mungkin jarumnya akan sedikit bergetar gitu. Jadi turun jarumnya itu nggak halus gitu. Jadi agak ada getaran gitu. Tapi setidaknya kita tahu batas nolnya, batas hampa udara di tabungnya kita tahu gitu di minus berapa. Lanjut kita pasang. Nah, seperti ini jadinya. Ini udah beres, tinggal pasang casing dulu. Langsung kita pasang. Sebelum kita pasangkan casingnya, karena ini ada beberapa part yang memang tidak mendukung tekanan angin tinggi, makanya akan saya setting dulu tekanan anginnya. Dan akan disinkronkan dulu antara tekanan angin yang ini dan tekanan angin yang ini gitu. Tapi nantinya tekanan angin yang ini tetap akan dikasih 6 bar saja, karena ini khusus untuk ke laminatingnya. Karena palep 5/2 dan silindernya tidak mendukung tekanan angin tinggi gitu. Makanya
nantinya akan dibagi dua gitu. Tapi yang ini tetap mendukung tekanan angin tinggi karena ini khusus ke baba remover gitu. Jadi kita sinkronkan posisinya dan dipastikan kompresor akan mati di 8 bar ini. Dan 8 bar ini setara dengan 110 PSI, setara dengan kompresor konvensional, setara dengan kompresor Lakoni Imola 75 yang 1/4. Kita akan coba setting. Dan ini juga saya langsung ke kompresornya, belum dipasang-pasang ke tombol-tombol yang ini. Kita akan colokkan. Kurang kayaknya. Ini matinya di posisi 7 bar. Jadi masih kurang tekanan anginnya. Kita akan setting dengan yang settingannya di sini. Seperti yang sudah dibahas di awal. Ini tinggal diputar ke arah plus, ke arah jarum jam. Setelah disetting, kita akan coba lagi sampai menemukan settingan yang pas. Matinya di 8 bar. Ini kalau di PSI nya 110 PSI. Sebelah sini juga 8 bar. Lanjut kita setting dulu naik turun presannya supaya nantinya tidak merusak LCD. Jadi supaya naik turun presannya itu halus. Kita tekan ini aja dulu. Langsung atau terlalu cepat, jadi harus dipelankan supaya lebih halus. Terlalu cepat. Jadi untuk menyeting naik turun presannya itu settingannya ada di dalam, disatukan sama palap 5/2 nya. Nah bagian ini, bagian ini tinggal diputar ke kiri untuk mempercepat dan ke kanan untuk memperlambat gitu. Jadi tinggal diputar-putar ini aja sampai naik turun presanya terasa halus. Ini hasil settingannya. Kita akan coba lagi seberapa halusnya. Sehalus sutra. Sudah cukup. Ini hasil paling akhir dari servis, modifikasi dan upgrade laminating dan baba remover Sansin S959P. Langsung kita coba. Pertama nyalakan dulu tombol yang ini. Kompresor akan langsung hidup karena posisi angin kosong. Dan ini tekanan anginnya sudah kita upgrade menjadi 110 PSI. Di 110 PSI dia akan otomatis mati sendiri dan nanti akan hidup lagi ketika angin sudah berkurang atau kosong. 8 bar dia akan mati. Nah untuk pemakaian laminatingnya, pertama-tama kita masukin dulu LCD-nya, tutup pintu yang rapat, lalu nyalakan ke mesin vakum sampai jarum ini diam, tidak goyang-goyang. Kalau sudah tidak goyang berarti di dalam tabung itu udah kosong, udah padat. Nah setelah diam, nyalakan ke presannya,
Ini akan nyambung ke otomatis dan nanti akan naik sendiri. Nah, setelah lampunya pindah, ini berarti presan lagi di atas. Lampu yang merah ini presan lagi di atas, lagi ngepres. Tunggu sampai turun. Nah, setelah turun, ini presan lagi di bawah. Matikan kepresannya, matikan mesin vakum, lalu buang angin. Nah, setelah buang angin, lanjut ke bubble remover. Ini harus dalam posisi mati. Masukkan angin, lalu nyalakan ke pemanas. Ini pemanasnya saya setting di 100 derajat karena menyeimbangkan dengan tabung yang tebal dan besar ini. Tunggu durasinya sekitar 15 menit karena ini tabungnya besar, jadi pemanasannya lumayan cukup lama gitu. Jadi tunggu sampai 15 menit. Setelah 15 menit, matikan mesin pemanas. Ini kalau setelah 15 menit. Setelah 15 menit, matikan ke pemanasnya. Ini juga dimatikan, tidak apa-apa. Tunggu 5 menit lagi untuk pendinginan. Lalu buang angin. Kurang lebih seperti itu cara pemakaiannya. Dan nanti kalau besok masih ada waktu sebelum dikirim, akan kita tes dulu menggunakan LCD. Terima kasih.